Kitab Yoel pasal 1 ayat 1-20. Firman Yahweh yang datang kepada Yul, anak Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai semua penduduk negeri. Pernahkah ini terjadi di zamanmu atau bahkan di zaman leluhurmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan anak-anakmu kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada generasi berikutnya. Sisa ulat pengerip, belalang pengeriap memakannya, sisa belalang pengeriap, belalang perayap memakannya, sisa belalang perayap, belalang penggundul memakannya. Bangunlah hai yang mabuk, dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur atas anggur manis, karena hal itu telah dipisahkan dari mulutmu. Sebab, suatu bangsa telah datang ke negeriku, kuat dan tidak terhitung jumlahnya giginya gigi seekor singa, dan dia memiliki taring seekor singa betina. Dia telah membuat pohon anggurku menjadi rusak, dan pohon araku menjadi potongan-potongan. Dia mengupas abis dan melemparkan kulitnya, cabang-cabangnya menjadi putih. Merataplah seperti perawan yang berikatkan kain kabung, atas tunangan masa mudanya. Telah dihentikan persembahan sajian dan persembahan curahan dari bait Yahweh. Para imam yang melayani Yahweh telah berduka cita. Ladang-ladang telah dirusak, tanah telah berkabung, karena biji-bijian telah dihancurkan. Tunas pohon anggur telah menjadi kering, tunas pohon penghasil minyak telah dijadikan layu. Menjadi malulah hai para petani, mengeranglah hai pengurus kebun anggur, karena ladang panenan gandum dan jelai telah musnah. Tanaman anggur telah menjadi kering dan pohon ara telah dijadikan layu, pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel, seluruh ladang pohon-pohonan telah menjadi kering, karena kegembiraan anak-anak manusia telah berakhir. Bersiaplah dan merataplah, hai para imam, mengeranglah hai para pelayan mezbah, masuklah, bermalamlah dengan pakaian kain kabung hai para pelayan Elohimku, karena persembahan sajian dan persembahan curahan telah ditolak dari bait Elohimu. Kuduskanlah puasa, maklumkanlah suatu pertemuan yang hikmat, kumpulkanlah semua tua-tua penduduk negeri, ke dalam bait Yahweh, Elohimu dan berserulah kepada Yahweh. Aduh, pada hari itu, sebab hari Yahweh telah dekat, ia akan datang bagaikan suatu penghancuran dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di hadapan kita, makanan, sukacita dan kegembiraan dihentikan dari bait Elohim kita? Benih-benih telah mengerut di bawah bongkahan tanahnya, gudang-gudang telah ditelantarkan, lumbung-lumbung telah dihancurkan, karena biji-bijian telah menjadi kering. Betapa binatang buas telah mengerang. Kawanan ternak telah menjadi bingung, karena tidak ada lagi padang rumput bagi mereka, bahkan kawanan domba-domba telah dimusnahkan. Ya, Yahweh, kepadamu aku akan berseru karena api telah melahap lahan-lahan penggembalaan di padang gurun, dan kobaran api telah membakar seluruh pepohonan di ladang. Bahkan binatang-binatang buas di ladang berteriak terus kepadamu, karena saluran-saluran air telah kering dan api telah membakar lahan-lahan penggembalaan di padang gurun. Yoel pasal 2 ayat 1-32. Tiuplah sangkakala di Zion dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunung kudusku. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, karena sedang datang hari Yahweh, sebab ia sudah dekat. Suatu hari kegelapan, suatu hari kesuraman, awan-awan dan kegelapan bagaikan suasana fajar pagi yang menyebar di gunung-gunung. Suatu bangsa yang besar dan kuat, tidak pernah ada yang menyerupai dia dari dahulu dan sesudahnya, dan tidak akan ada lagi sepanjang masa turun-temurun. Di hadapannya api telah melahap, dan di belakangnya berkobar nyala api. Negeri yang seperti Taman Eden, yang di hadapan dan di belakangnya padang gurun yang tandus,
bahkan juga bagi mereka bukanlah tempat pelarian. Penampilannya bagaikan kuda dan seperti kuda-kuda perang kelihatannya, demikianlah mereka berlari. Mereka melangkah seperti derik kereta perang di puncak-puncak gunung, seperti bunyi kobaran api yang melahap jerami, seperti suatu bangsa yang kuat, yang disiapkan untuk pertempuran. Di hadapan mereka bangsa-bangsa menderita, semua wajah bertambah pucat. Mereka akan berjuang seperti para pahlawan, mereka akan memanjat tembok seperti prajurit-prajurit perang, dan mereka masing-masing berjalan pada jalannya, dan mereka tidak akan mengubah jalur-jalur mereka. Dan masing-masing orang tidak akan saling mendesak sesamanya, mereka masing-masing berjalan pada jalurnya, dan jika mereka jatuh mengenai senjata mereka, senjata-senjata itu tidak akan mencederai. Terhadap kota, mereka akan menyerang, terhadap tembok, mereka akan berjuang, terhadap rumah-rumah, mereka akan memanjat, mereka akan masuk melalui jendela seperti pencuri. Di hadapan mereka, bumi berguncang, langit bergetar, matahari dan bulan telah menjadi gelap, dan bintang-bintang telah menarik kembali cahayanya. Dan Yahweh mengumandangkan suaranya di hadapan pasukannya, karena perkemahannya sangat banyak, sebab yang melakukan firman-Nya itu kuat. Sebab dahsyat dan sangat menakutkan hari Yahweh itu, dan siapakah yang dapat menahannya? Bahkan, sekarang jugalah, firman Yahweh, berbaliklah kepadaku dengan sepenuh hatimu, dan dengan berpuasa, dan dengan menangis, dan dengan meratap. Dan, koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu, dan kembalilah kepada Yahweh, Elohimu. Sebab, Dia pengasih dan penyayang, lambat untuk marah dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal akan yang jahat. Siapa tahu Dia akan berbalik dan menyesal, dan meninggalkan suatu berkat di belakangnya, suatu persembahan sajian dan persembahan curahan bagi Yahweh, Elohimu. Tiuplah sangkakala di Zion, kuduskanlah puasa, maklumkanlah suatu pertemuan yang hikmat. Kumpulkanlah umat, kuduskanlah jemaat, pertemukanlah para tua-tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan yang masih menyusu, biarlah mempelai pria keluar dari kamarnya dan mempelai wanita dari kamar pengantinnya. Di antara serambi dan mezbah biarlah para imam yang melayani Yahweh menangis, dan biarlah mereka mengatakan, Ya Yahweh, berbelas kasihanlah kepada umatmu, dan janganlah berikan milik pusakamu menjadi cemoohan, untuk suatu pepatah di antara bangsa-bangsa. Mengapakah mereka harus berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Elohim mereka? Maka Yahweh akan menjadi cemburu karena negerinya, dan akan berbelas kasihan terhadap umatnya. Dan biarlah Yahweh menjawab dan berkata kepada umatnya, Lihatlah aku sedang memberikan kepadamu gandum, dan anggur, dan minyak, maka kamu akan menjadi puas dengannya. Dan aku tidak akan membuat kamu menjadi cemoohan lagi di antara bangsa-bangsa. Tetapi aku akan menyingkirkan darimu pasukan dari utara itu, dan memindahkannya ke suatu negeri yang kering dan gersang, dengan mukanya ke arah laut sebelah timur, dan punggungnya ke arah laut sebelah barat, dan akan timbul bau amis, dan akan timbul bau busuk, karena dia telah melakukan hal-hal yang besar. Janganlah takut, hai negeri. Bersukacita dan bergembiralah karena Yahweh sedang melakukan hal-hal yang besar. Janganlah takut hai binatang liar di ladang. Sebab lahan penggembalaan di padang gurun semakin menghijau, karena pohon telah menampilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur telah menghasilkan kekuatan mereka. Hai anak-anak Zion, bersukacita dan bergembiralah dalam Yahweh, Elohimu. Sebab Dia telah memberikan hujan awal sesuai dengan kebenaran, dan Dia akan membuat hujan turun bagimu, yakni hujan awal dan hujan berikutnya pada awal musim.
Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan bak-bak penampungan anggur akan berlimpah dengan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang pengeriap, belalang perayap, dan belalang penggundul, dan ulat pengerip, bala tentaraku yang besar yang telah aku kirim ke antaramu. Lalu kamu akan makan berlimpah dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji nama Yahweh, Elohimu, yang telah melakukan dengan ajaib bersamamu. Dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selamanya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku ada di tengah-tengah Israel, dan akulah Yahweh, Elohimu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selamanya. Dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan memimpikannya mimpi-mimpi, orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Dan juga atas para budak dan atas para hamba perempuan, pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku. Dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Yahweh, yang dahsyat dan menakjubkan. Dan akan terjadi, setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, akan diselamatkan, karena di Gunung Zion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan, sebagaimana yang Yahweh firmankan, dan dari yang tersisa yang sedang Yahweh panggil. Yoel pasal 3 ayat 1-21. Sebab, lihatlah, pada hari-hari itu dan pada waktu itu, ketika aku akan membawa kembali tawanan Yehuda dan Yerusalem, maka aku akan mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat, dan aku akan berperkara dengan mereka di sana, berkenaan dengan umatku dan milik pusakaku Israel, yang telah mereka serahkan di antara bangsa-bangsa, dan tanahku yang telah mereka bagi-bagi. Dan terhadap umatku mereka telah membuang undi, dan akan memberikan anak laki-laki demi pelacur, dan anak perempuan telah mereka jual demi anggur yang akan mereka minum. Lagi pula apakah kamu bagiku, hai Tirus dan Sidon, dan semua wilayah Filistin? Apakah kamu akan memberikan balasan kembali kepadaku? Dan jika kamu sedang memberikan balasan kembali kepadaku, maka dengan cepat dan dengan segera aku akan membalikkan balasanmu itu ke atas kepalamu. Sebab perak dan emasku telah kamu ambil, dan barang-barang yang baik kesukaanku, telah kamu angkut ke dalam kuil-kuilmu. Dan keturunan Yehuda, serta keturunan Yerusalem, telah kamu jual kepada orang Yunani dalam rangka untuk menjauhkan mereka dari batas wilayah mereka. Lihatlah, akulah yang menyebabkan mereka keluar dari tempat kamu telah menjual mereka, dan telah aku kembalikan balasanmu ke atas kepalamu. Dan telah menjual anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu ke dalam tangan orang Yehuda, dan mereka telah menjualnya kepada orang Seba, kepada suatu bangsa yang jauh, karena Yahweh telah berfirman. Kabarkanlah ini di antara bangsa-bangsa, persiapkanlah suatu peperangan, bangunkanlah para pahlawan, akan mendekat dan akan maju semua prajurit perang. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pangkasmu menjadi tombak, biarlah yang lemah mengatakan, aku kuat. Cepatlah dan datanglah, hai semua bangsa di sekeliling dan yang telah dikumpulkan di sana. Ya Yahweh, bawalah turun para pahlawanmu. Biarlah bangsa-bangsa bangkit dan datang ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, karena tuaian telah matang, mari, turunlah, karena tempat pemerasan telah penuh, bak-bak penampungan anggur telah melimpah,
karena kejahatan mereka besar. Banyak orang di lembah keputusan, karena hari Yahweh telah dekat di lembah keputusan. Matahari dan bulan telah menjadi gelap, dan bintang-bintang telah menarik kembali cahayanya. Dan Yahweh menggemuruh dari Zion dan dari Yerusalem, Dia mengumandangkan suaranya, maka langit dan bumi berguncang, tetapi Yahweh adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan kubu pertahanan bagi keturunan Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah, Yahweh, Elohimu, yang berdiam di Zion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi yang kudus, dan orang-orang asing tidak akan melewatinya lagi. Dan akan terjadi, bahwa pada hari itu gunung-gunung akan meneteskan anggur manis, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan palung-palung di Yehuda akan mengalirkan air, dan akan timbul mata air dari bait Yahweh, dan akan mengairi aliran sungai Sitim. Mesir akan menjadi ketandusan dan Edom akan menjadi padang gurun yang gersang, oleh karena kekejaman terhadap keturunan Yehuda, ketika mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di negeri mereka. Tetapi Yehuda dan Yerusalem akan didiami turun-temurun untuk selamanya. Dan aku telah membersihkan darah mereka yang belum aku bersihkan. Dan Yahweh berdiam di Zion.